Bau bangkai yang tercium sebelum-sebelumnya tercium kembali. Hati Asep mulai gundah dan takut gitu. Gara-gara kejadian tadi. Masa keulang lagi gitu ya kan? Jangan-jangan garis ini juga hantu lagi. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah klik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror Misteri dan Horror. Nah, kali ini aku membawakan lagi cerita horor yang merasakan kisah nyata, tapi aku dapatnya dari Facebook gitu. Iya, kisah nyata, katanya sih. Tapi ceritanya menarik loh. Pokoknya orang yang jadi korbannya ini mengalami teror berkali-kali. Nggak 1-2 kali, tapi berkali-kali. Makanya cerita yang kali ini lumayan panjang lah. Atau terlalu panjang mungkin. Aku sendiri yang capek nyampeinnya kepada kalian. Nah, orang yang membagikan cerita ini bernama Rahman Agung. Dan umurnya itu sekitar 25 tahun. Nah, dia kan membagikan ceritanya ini sekitar tahun 2013. Nah, pas 2013 itu umurnya 25 tahun. Jadi kalau umurnya sekarang kira-kira 30-an lah mungkin. 30-an ke atas lah. Dan dia ini asli orang Bandung. Sebetulnya ceritanya ini adalah sebuah cerita hantu yang dibagikan oleh ibunya dulu waktu si Rahman Agung ini masih kecil. Jadi ini emang cerita dari ibunya sih, bukan Rahman Agung yang mengalami kejadian ini. Tapi ceritanya ini masih sangat menempel hingga dia dewasa sampai sekarang. Dan yang mengalami cerita ini adalah seorang teman ibunya itu. Nah, di mana kejadiannya itu? Kejadiannya itu terjadi di Bandung yang dialami oleh kawan ibunya itu. Rahman Agung sendiri tidak tahu persis kapan kawan ibunya itu mengalami kejadian tersebut. Kebetulan pas ibunya bercerita ke Agung Rahman ini sebagai anaknya, mereka masih tinggal di Garut. Karena kebetulan si Agung Rahman sempat tinggal di sana dan bersekolah di sana. Namun pada tahun 1998, si Agung ini pindah lalu menetaplah di Bandung hingga sekarang. Dan sesekali Agung ini tidak lupa untuk pergi ke Garut untuk mengecek rumahnya. Nah, sampai di sini paham ya kawan-kawan? Pokoknya cerita yang aku sampaikan ini bukan si Agung Rahman ini yang mengalami, melainkan kawan ibunya. Oke? Nah, seperti apa kisah menyeramkannya? Langsung saja. 3, 2, 1, cekidot. Ibunya itu pernah bercerita lah, ada seorang pemuda yang bernama, sebut saja Asep gitu, bukan nama sebenarnya. Dia ini adalah pemuda yang cukup aktif, gesit, dan atletis gitu. Pemuda yang hobi olahraga, karena dia emang hobi lari pagi dan bermain sepak bola bersama kawan-kawannya itu. Nah, suatu hari pada hari Minggu, selepas sholat subuh, dia terbangun dan bergegas langsung mandi. Lepas itu dia langsung sholat dan langsung bersiap memakai baju olahraga. Kebetulan dia sudah memiliki janji dengan sahabatnya. Sebut saja sahabatnya ini bernama Arif gitu, bukan nama sebenarnya. Mereka ini sebelumnya udah janjian lah di sebuah lapangan sepak bola tempat mereka bermain bola dan biasa lari pagi di sana. Nah, singkat cerita ya kan, sehabis sehabis sholat, sarapan, si Asep ini pergilah ya kan. Ya lihat jam sudah menunjukkan sekitar pukul 4 pagi. Berarti emang udah kebiasaan dia juga gitu untuk maraton jam segitu, apalagi di Bandung ya kan. Waktu pagi lebih cepat di sana daripada di kampung saya ini gitu. Langsung udah dia berlari kecil-kecilan menyusuri gang-gang di perumahan itu dan sampai ke jalan yang besar. Lalu sampailah dia di lapangan sepak bola tempat dia biasa bermain. Pada saat itu dia juga nggak bawa jam tangan. Karena nggak bawa jam tangan, dia hanya berasumsi itu kurang dari pukul 5 pagi. Dan langit pun masih terlihat sangat gelap. Kan Asep udah sampai di lapangan tuh. Pas mendekati area lapangan sepak bola itu, Asep langsung masuk ke area lapangan sepak bola itu. Nah, pas dia nyampe di sana, dia kaget dong. Karena tampak di sana ramai sekali. Ramai yang gimana?
Iya, tampak orang-orang di sana juga banyak yang sedang bermain bola. Bukan hanya itu, di sekeliling lapangan terdapat pedagang-pedagang yang menjajakan makanan beserta minuman. Hah, aneh kan? Sep ini bergumam lah ya kan? Loh, masih subuh kok udah ada yang main bola. Udah ramai pula pedagang jam segini. Gumamnya si Asep ini yang udah keheranan. Karena dia berpikir tidak wajar bermain bola di luar ruangan dengan posisi langit yang masih gelap. Dan penerangan di sekitarnya itu juga minim gitu. Dan seumur hidup dia yang sedang berlari pagi di sana tidak pernah melihat suasana seramai itu gitu. Apalagi posisinya masih pagi buta ya kan? Orang-orang pada main bola sesubuh itu. Banyak juga pedagang di sekeliling lapangan itu. Ramai lagi ya kan? Biasanya kan orang kalau lumrahnya itu kan main bola di sore-sore hari. Ini enggak, yang dia lihat ini orang bermain bola beserta para pedagang yang ramai itu pada pagi buta. Aduh, gimana sih si Asep? Pagi-pagi orang main bola sih ada, tapi itu kan jarang. Apalagi sampai seramai itu ya kan. Suasana langit masih gelap. Ini kan terjadinya sekitar zaman dulu gitu. Kecuali ya zaman sekarang kan beda. Kayak bermain futsal di malam hari ya bisa dibilang lumrah gitu. Tapi itu pun indoor dengan lampu penerangan. Lah, kok ini yang dilihat sama Kang Asep ini tak lazim rasanya main sepak bola pagi buta. Ya si Asep ini bukan merasa takut pas kejadian itu, malahan dia ini merasa aneh. Bukan merasa kayak berpikirnya, oh itu hantu, belum kepikiran ke situ si Kang Asep ini. Jadi merasa aneh. Kok bisa ada orang ya seramai ini pagi buta? Hah, di zaman 90-an. Hah. Sambil dilihat-lihatnya sama Kang Asep ini, lalu dia masuk ke area lapangan. Di pinggirnya itu, arah tempat orang berjualan itu. Lalu dia ini duduklah di sebuah bangku yang di sebelahnya ada roda tukang bajigur. Tahu bajigur? Saya sendiri juga nggak tahu. Bajigur ini sejenis minuman tradisional Sunda, campuran santan dan gula merah gitu, berwarna coklat muda. Kalau tempat gue mungkin orang nyebutnya sejenis cendol lah gitu. Karena pengen minum yang segar-segar, dipesan lah sama Asep ini. Pesan 1 gelas mang, kata si Asep. Si mang tukang bajigur ini cuma mengangguk doang gitu. Bagi kawan-kawan yang nggak tahu mang ini adalah sapaan untuk abang atau mas gitu ya kan. Nah, kalau bahasa situnya itu atau bahasa biasanya itu mang yang terdapat dalam bahasa Sunda. Nah, selagi dibuatkan apa itu bajigur itu, si mang bajigur si dari tadi tidak melihatkan wajahnya ke si Asep, hanya membelakangi saja gitu. Misalkan gue ini kan Kang Asep lagi duduk nih, nah, mang bajigur itu cuma membelakangi doang. Lagi buat apa tuh? Lagi buat bajigurnya. Asep pun membuka pembicaraan lah gitu. Aneh ya, jam segini kok pada main bola? Tanya Asep pada si mang bajigur. Mang bajigur ini cuma diam doang. Lalu bajigur yang dibuat tadi diberikanlah tuh kepada si Asep. Tapi si mang bajigur ini nggak ada memperlihatkan wajahnya gitu. Dan cuma diam doang. Nggak ada berucap satu kata pun. Misalkan gue jadi tukang bajigurnya nih. Ini gelasnya kan, muka gue nggak diliatin gitu. Udah gue buat, udah kasih aja kayak gitu sambil membelakangi si Asep. Lalu si Asep ini kan menerima bajigurnya kan. Ini terlalu gede-gedean sih gelasnya, ganti aja lah. Nah ini anggap aja di sini ada bajigurnya. Lalu Kang Asep itu mengaduk-ngaduknya gitu ya kan, sambil melihat sekeliling lapangan. Sekali si Asep ini nahan ketawa gitu karena keluar kata-kata kasar dalam bahasa Sunda dari mulut para pemain bola itu. Tangannya itu terus-terus mengaduk bajigur. Iya, sambil nahan tawa. Udah diaduk-aduknya ya kan, langsung bakal dia minum tuh gitu. Oh, pas air bajigur ini udah nyampe di lidahnya, mau ditekuknya gitu ya kan, langsung dia muntahin. Apa nih? Gitu. Karena air bajigur yang hendak ia minum itu lebih mirip air comberan atau air campuran tanah merah lah gitu. Ini apaan sih gitu ya kan? Kok warnanya merah coklat gimana gitu? Dia coba baunya kan? Ih, bau apaan nih? Air comberan kali ya? Gitu. Nggak ada kecium aroma khas bajigur.
Si Asep pun langsung kebingungan gitu. Tiba-tiba terhembuslah angin semilir-semilir. Gitu. Anginnya itu membawa bau busuk yang sangat kuat. Ini air apaan? Tiba-tiba tercium bau bangkai. Di tengah kebingungannya itu ditanyalah ya kan, Mang, kok bau bangkai ya? Tanya si Asep. Si Mang Bajigur itu cuma diam doang, nggak digubrisnya. Asep pun kesal ya kan, karena orang ini tak jawab satupun pertanyaan si Asep. Si Mang Bajigur yang sedari tadi membelakangi si Asep langsung tuh merapikan dagangannya. Asep mulai agak tersinggung ya kan, gara-gara nggak digubrisnya. Si Asep ini bertanya kembali ya kan, Mang, kok diam aja sih? Dan tiba-tiba si Mang Bajigur berbalik badan. Dia melihat ke sini. Si Asep pun melihat ya kan, eng. Itu bau saya. Suaranya berat gitu. Wajahnya hancur dan menyeramkan, serta bau bangkai yang sangat menyengat. Asep pun spontan lari tunggang langgang, menjauh melemparkan gelas bajigurnya. Asep lari terus berlari sambil matanya melirik ke area tengah lapangan bola itu. Dan astaga! Berteriak Asep gitu, saking pekinya. Ia melihat dirinya dan teman-temannya itu, termasuk si Arif yang sebelumnya sempat janjian, tengah bermain bola. Dia ini melihat makhluk yang menyerupai dirinya sedang bermain bola di lapangan itu, mengoper-ngoper bola, berteriak-teriak dalam bahasa Sunda lah, lengkap dengan baju olahraga kesayangan si Asep ini. Pokoknya persis lah seperti suasana permainan sepak bola si Asep ini yang terjadi sebelumnya di lapangan itu, yaitunya pada sore hari tadi. Misalkan sekarang pagi, yang sore sebelumnya gitu. Gara melihat kejadian aneh begitu, Asep pun kan makin ketakutan dan berlari terus gitu. Hingga dia ini capek, lalu dia ini beristirahat di sebuah tempat jualan kacang rebus. Lalu dia ini duduk di bangku tukang kacang rebus itu sambil meminta izin lah. Mang, numpang izin duduk di sini dulu ya. Oh, silakan Jang, kata si tukang kaca ini sambil tersenyum ramah mempersilahkannya duduk. Oh ya, Jang ini adalah sapaan untuk anak muda laki-laki. Jadi cakap orang sana itu kalau memanggil anak muda yang laki-laki ini dipanggil Jang gitu. Kenapa Jang kayak lihat setan gitu? Tanya dia pada si Asep. Anu Mang, saya lihat hantu tukang bajigur. Di tukang kacang responnya, saya sendiri udah merasa aneh gitu. Jam segini udah ada yang main bola, dan salah seorang pemainnya kok mirip saya. Kata si Asep ini bertanya-tanya gitu. Oh, di sini sering kejadian kok Jang, kata si tukang kaca ini sambil nakut-nakuti si Asep. Si Asep pun berusaha menenangkan diri dan mengatur nafasnya. Si Asep ini sambil melihat pemandangan langit. Kok langit ini masih gelap gitu, belum cerah-cerah. Dan si Arif dari tadi pun belum muncul-muncul gitu. Padahal asumsinya si Asep, ia ini merasa kalau seharusnya udah lewat jam 5 gitu, tapi kok masih gelap. Lalu si Asep pun ngobrol-ngobrol sama si tukang kacang. Ngobrol-ngobrol gitu, entah apa yang mereka bicarakan untuk menghilangkan rasa takutnya si Asep ini ya kan. Udah terasa lama mengobrol nih, dan tiba-tiba bau busuk menyengat pun tercium kembali. Persis bau bangkai di tempat tukang bajigur tadi. Si Asep pun bertanya ya kan, Mang, ngecium bau bangkai nggak? Tanya si Asep. Enggak Jang, nggak bau apa-apa, kata si tukang kacang. Tadi saya ngeri banget lihat wajah tukang bajigur yang tadi itu, gimana ya, rusak banget gitu. Dan baunya itu mirip, persis banget sama bau yang sekarang ini saya cium, kata si Asep sambil bergidik. Dan kalian tahu tidak, tiba-tiba suara si tukang kacang berubah menjadi kayak lebih berat gitu. Rusaknya seperti saya enggak? Tanya Mang tukang kacang dalam bahasa Sunda. Tiba-tiba nih ya, si tukang kaca itu wajahnya berubah menjadi rusak. Lalu tukang kaca ini
mendekatkan wajahnya yang buruk rupa atau seram itu ke si Asep. Ih, si Asep ini kan responnya nggak kayak gini gitu. Ini wajahnya Asep, ini wajahnya tukang kacang gitu. Dia dekatkan gitu. Ih. Udah deh, bau bangkai dari wajahnya atau dari suasananya itu menyeruak yang sangat menyeruak, mengeluarkan gitu. Sampai si Asep ini mau memuntah. Si Asep pun kan, astagfirullah. Asep pun berteriak sekuat tenaga sambil berlari sekuatnya gitu. Dan kini benar-benar keluar menjauh dari lapangan. Asep pun terlari tergopoh-gopoh ya kan. Sampai-sampai si Asep ini menabrak seorang gadis cantik berambut panjang di dekat pintu gerbang. Tempat pintu gerbang masuk ke suatu ke arah lapangan itulah. Si gadis ini marah lah ya kan, dan bertanya, aduh, kenapa kok kayak ketakutan gitu sih? Sakit tahu ketabrak, kata si gadis cantik itu. Aduh, maaf Neng, saya terburu-buru. Kata sapaan AA sama Neng memang kata-kata yang lumrah lah untuk kaum muda-mudi dalam bahasa Sunda. Kenapa? Kata si gadis itu lagi. Habis melihat setan berwajah hancur Neng. Timpal si Asep. Ada-ada aja sih. Nih Neng baru aja mau masuk ke lapangan. Balasan cewek itu. Hah? Emang Neng mau apa? Tanya Asep lagi. Lari pagi lah sambil liatin orang main bola. Kata si gadis itu sambil menggoda si Asep. Dia senyum-senyumin si Asep. Ya namanya cewek lah. Rasa kelakian si Asep langsung timbul gitu. Ditanyalah namanya ya kan sama si Asep ini. Oh, nama Neng siapa? Nama saya Sari Sari? Gitu. Langsung ditangkapnya si Asep tangan si Sari ini. Masih dalam keadaan ngos-ngosan. Udah deh, singkat cerita, mereka berdua mengobrol tuh di bawah pohon, di luar area lapangan lah. Ya nggak terlalu jauh juga dari lapangan itu. Pokoknya rupa gadis itu cantik sekali. Walaupun pada subuh itu cuma diterangi sinar bulan sisa tadi malam yang suasananya tuh agak remang-remang gitu. Walaupun si Asep ini sebetulnya makin bingung, bulan ini masih saja terang benderang. Matahari yang sudah seharusnya Asep rasa udah naik gitu, belum juga naik. Selain itu dia juga masih heran sama gadis cantik ini. Kenapa ada gadis si cantik ini lari pagi sendirian lagi? Ditanyanya sama si Asep ya kan. Apa nggak takut Neng? Neng sebenarnya asli mana sih? Tanya si Asep. Oh ya, si Asep ini udah mulai rada tenang. Karena dia melihat betul gadis cantik ini tuh yang di sampingnya tuh emang asli gitu. Bukan menyeramkan, emang kayak orang sungguhan. Pertanyaan yang tadi langsung dijawab sama si gadis cantik ini. Asli sini timpal manjanya. Kayak cara bicaranya tuh agak manja gitu si cewek ini. Sering kesini ya, tapi nggak pernah lihat sekalipun dah, kata si Asep sambil menggodanya gitu. Aja yang nggak pernah ketemu, kata si cewek ini. Asep pun semakin bernafsu ya kan, karena rasa takutnya udah mulai agak hilang. Dan udah mulai berani memegang tangan si gadis itu. Padahal baru ketemu udah memegang aja. Si Asep ini juga genit. Si gadis ini dipegang tangannya ya kan. Lalu si cewek cuma tersenyum doang gitu. Tapi ini ya, apa kawan-kawan semua pikir hanya sampai di sini saja? Emang iya sih, si Asep ini udah mulai agak lupa kejadian mengerikan yang tadi. Tapi ini ya, bau bangkai yang tercium sebelum-sebelumnya tercium kembali. Ini bukannya bau busuk yang tadi ya? Ini apa jangan-jangan hati Asep mulai gundah dan takut gitu gara-gara kejadian tadi. Masa keulang lagi gitu ya kan? Jangan-jangan gadis ini juga hantu lagi. Batin si Asep. Asep pun mulai agak menjauh, lalu agak beranjak dari tempat duduk yang barengan si cewek ini. Ya gara-gara ketakutan lah. Si gadis cantik itu bertanya lah ya kan. Mau kemana? Tanyanya. Mau pulang Neng. Takut soalnya. Jawaban si Asep ini sambil ketakutan.
Sasep ini udah ketakutan gitu sambil melihat ke sana kemari, sambil bakal mestar kakinya untuk bisa berlari sekencang-kencangnya gitu. Tiba-tiba si cewek cantik itu berkata, "Wajah hantu yang rusak tadi seperti Neng, Kak." Garis cantik tadi tertawa cekikikan kayak kuntilanak gitu. Si Asep pun spontan melihat lah ya kan. Lari langsung. Tahu kalian tidak apa yang dilihat sama si Asep ini? Si Asep kali sempat melihat wajah gadis yang cantik ini ya kan. Tahu nggak setelah wajah gadis itu berubah? Iya benar saja. Wajah cantiknya itu berubah menjadi buruk rupa. Gara-gara kejadian itu, si Asep tuh berteriak sambil berlari. Yang awalnya sempat berpegangan kan langsung dilepasnya gitu. Gitu. Asep ini kan terus berlari sekitar kencangnya gitu sambil menahan ketakutan, agak setengah menangis lah. Ya karena takut lah, menangis karena apa lagi? Bau bangkai itu masih menyeruak. Sambil berlari itu masih terdengar suara gadis hantu itu yang menggema di telinganya seperti mengikuti si Asep ini dari belakang. Karena merasa udah cukup jauh, Asep pun memelankan langkahnya. Si Asep ini udah mulai kayak panik, lemas gitu, lunglai gitu. Matanya juga berkunang-kunang. Pas mau pingsan nih, mau roboh si Asep, tiba-tiba ada nih bapak tua menangkap tuh tubuh si Asep yang mau ambruk di pinggir jalan yang sepi itu. Sambutnya sama bapak ini ya kan. "Ujang siapa?" tanya bapak tua itu. "Ah, Asep, Pak. Saya barusan lihat hantu di lapangan bola. Sampai 3 hantu berturut-turut. Ampun, Pak. Saya taubat." Si Asep ini seperti menangis kayak mau pingsan. Asep ini bercerita lah kalau dia ini dikejar-kejar hantu gitu. Asep sebetulnya khawatir bisa jadi bapak tua itu juga hantu, karena kan udah 3 kali berturut-turut ya kan di prank atau dikerjai sama oleh para hantu itu. Tapi Asep ini mulai tampak mantap bahwa bapak tua ini bukanlah hantu. Asep ini berkata dalam hatinya, "Aduh, jangan sampai deh. Masa ya dia harus berlari lagi gitu." Lalu si bapak ini mengajak si Asep gitu. "Udah ikut aja bapak ke rumah. Kebetulan bapak juga mau pulang karena kerja juga habis lembur gitu." Tawar bapak tua itu kepada si Asep. Si Asep yang udah lunglai cuma mengangguk aja. Gitu. Dengan ekspresi wajah si Asep ini udah pucat pasi. Kebetulan rumah bapak tua itu tidak jauh dari kawasan lapangan sepak bola itu. Syukurnya sampai di rumah bapak itu, diberilah Asep segelas air putih hangat kuku. Pak tua ini merasa kasihan juga ya kan. Karena si Asep ini kelihatan kelelahan banget gitu. Lelah tak berdaya. "Di sini sering kejadian kok, Sep. Penampakan hantu itu," kata bapak itu. Si bapak bercerita bahwa dulu hantu-hantu tersebut adalah para supporter bola yang berbondong-bondong ingin menonton tim kesayangan mereka yang akan bertanding di luar kota. Kebetulan tim sepak bola itu sering berlatih juga di lapangan bola tersebut. Di perjalanan, bis yang mengangkut mereka jatuh ke jurang, termasuk para pedagang dan gadis cantik yang Asep temui tadi. Peristiwa itu terjadi jauh bertahun-tahun sebelum Asep sering ke lapangan itu. Habis mendengarkan cerita bapak itu, Asep ini kayak merasa kaget gitu. Dan kayak, aduh, makin lemas. Nah, kenapa? Yaitunya gara-gara dia ini melihat jam dinding di rumah bapak itu ya kan, yang baru menunjukkan pukul 1 dini hari. Bisa kalian bayangkan gak sih? Pukul 1 pagi. Langsung Asep ini spontan beristighfar. Astagfirullahaladzim gitu. Tapi dia juga keheranan. Mengapa jam dinding di rumahnya sudah menunjukkan pukul 4 pagi? Sedangkan di rumah bapak ini baru jam 1 dini hari. Pantas saja matahari tidak tampak. Oh alah, pantasan si Arif nggak kunjung datang. Karena kan si Asep ini menceritakan semuanya ke bapak itu ya kan. Ya, bapak itu jawab, "Bisa jadi hantu-hantu tersebut memang sudah merencanakan ini, Sep." Jawaban bapak tua itu. "Hah? Mungkin iya, Pak. Karena saya cukup sering bermain ke lapangan bola itu. Dan tentunya bermain bola. Dan yang nggak saya paham tadi, dan agak cukup aneh gitu, saya melihat pemain bola yang menyerupai wajah saya.
dan termasuk teman-teman saya yang sedang bermain bola di tengah lapangan itu. Kata si Asep ini sambil agak kebingungan gitu. Iya, itu jin usil-usil, Sep. Mereka itu mengamati gerak-gerik kalian dan menyerupai kalian layaknya kalian sedang bermain bola. Jawab si bapak tua itu. Sehabis cerita itu, si Asep ini memohon izin lah untuk tinggal di rumah bapak tua itu hingga pagi hari. Ya udah, nggak apa-apa, kata bapak itu. Setelah kejadian itu, kalian tahu apa yang terjadi? Asep ini sakit hingga 1 minggu lebih dan enggan bermain bola lagi di lapangan itu. Nah, sekian ceritanya yang aku dapat dari Facebook gitu. Gimana pendapat kalian? Jangan lupa komen, oke? Dan kejadian ini terjadinya di Bandung ya kawan-kawan, bukan di Garut. Kalau Garut ini tempat tinggalnya si pembagi cerita ini gitu. Mungkin ada kawan-kawan dari Bandung yang tahu soal cerita ini, jangan lupa komen, oke? Atau pernah mengalami kejadian yang serupa, tapi tempat persis kejadian yang di Bandung itu, maksudnya Bandungnya di mana gitu? Bandung kan luas gitu. Di mana kejadiannya mungkin kawan-kawan ada yang tahu? Atau mungkin hanya ini cerita karangan, saya juga nggak tahu. Tulis pendapat kalian di komen, oke? Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua dapat notif video terbaru dari channel aku, oke? Dan sampai jumpa di konten selanjutnya, bye.